Tiba di Madinah, Anies Baswedan dijemput oleh Royal Protocol Kerajaan Arab Saudi dan ditempatkan di hotel khusus dengan pengawalan tentara baret merah Kerajaan Saudi Arabia. Oleh Royal Protokol Kerajaan Arab Saudi, Anies beserta keluarga ditempatkan di hotel khusus. Sulit kita sekali lagi membedakan ini. Niat baik yang ingin dilakukannya kepada Anies ataukah niat jelek, niat buruk. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Bisa kedengaran. Saya pengawalnya dari Pak Anies. Ya. Kecintaan Bapak, dedikasi Bapak, antusias Bapak ke Pak Anies, saya tidak menyalahkan. Ya. Tapi tindakan yang Bapak perbuat tadi membahayakan keselamatan Pak Anies. Ya, saya sebagai pengawal wajar kalau saya merespon seperti itu ya. Betul, memang betul. Di sini saya tegaskan lagi, kecintaan Bapak, antusias Bapak, simpati Bapak kepada Pak Anies, saya tidak menyalahkan. Tapi tindakan Bapak tadi mengancam keselamatan Pak Anies. Tadi lihat Pak Anies sampai ingin tersungkur. Saya tanggung jawab. Ya. Nah, dari sini buat pengalaman Bapak ya, ke depan jangan seperti itu. Silakan mau salaman, mau foto, Pak Anies tidak pernah melarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, sahabat BN. Sudah saatnya sekarang ini pengawal Anies Baswedan ekstra hati-hati dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Apalagi melihat dukungan rakyat yang makin hari semakin tampak tidak terbendung ini, tidak menutup kemungkinan ada saja upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum-oknum atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencelakai Anies. Ini sangat membutuhkan kewaspadaan, kehati-hatian bagi pengawal Anies. Kalau kita perhatikan insiden yang terjadi di Tasikmalaya ketika Anies berkunjung ke salah satu pondok pesantren kemarin itu kelihatannya sulit kita membedakan yang merangkulnya sebegitu kuatnya antara dia merangkul karena kagum dengan merangkul karena benci. Sebab begitu dia rangkul, sasarannya tampak sekali arah ke telinga Anies. Dan Anies sampai nyaris tersungkur dibuatnya. Kita tahu Anies ini seorang pegulat. Tetapi mungkin karena Anies itu tidak memperkirakan sama sekali akan terjadi kondisi seperti ini. Jadi di dalam ilmu intelijen tidak ada yang tidak harus dikhawatiri. Perlu kecurigaan setinggi-tingginya dari para pengawal Anies. Baik yang di ring 3, ring 2, apalagi yang di ring 1. Sebab bab pepatah lama, kayu di dalam air mudah mengetahui. Mudah. Tetapi air di dalam kayu sulit mengetahui. Dalam kerumunan seperti kemarin itu, Anies berjalan yang begitu padat, pengunjungnya semuanya ingin bersalaman, itu sama dengan air di dalam kayu, di dalam pohon.
Bagaimana kita bisa memperkirakannya? Sebanyak itu orang yang semuanya seperti pendukung Anies. Bagaimana kita membedakannya antara pendukung Anies dengan penyusup yang ingin menganiaya Anies? Disinilah perlunya kewaspadaan yang ekstra ketat dari pengawal Anies. Memang saat ini adalah saat-saat yang sulit bagi para pengawal Anies. Di satu sisi pengawalnya ini menjaga agar jangan sampai terkesan rakyat sulit bertemu dengan Anies. Tapi di sisi lain, pengawal ini harus benar-benar mengawal Anies agar jangan sampai penyusup yang berpura-pura pengagum Anies, yang berpura-pura pendukung Anies, padahal dia lawan Anies. Di Korea berpengalaman, seorang capres dari kelompok oposisi ditusuk oleh seseorang ketika berangkulan dalam kerumunan seperti itu. Kita tentu masih ingat dengan Ustadz Ali Jaber yang tiba-tiba ditusuk oleh seorang laki-laki di saat dia memberikan pengajian. Ini kita masih berpikiran positif, menganggap lelaki bertopi putih kemarin itu pengagum Anies. Tetapi bagaimana jika dia itu kemarin memang seorang yang benci kepada Anies dan dia diam-diam membawa senjata tajam, apakah pisau, apakah pistol. Dalam kejadian seperti kemarin, tidak dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi ketika Anies kelihatan telah nyaris tersungkur oleh rangkulannya yang begitu kuat. Jadi sekali lagi melihat kuatnya rangkulan dia dan sasaran mulutnya ke telinga Anies, bukan ingin mencium pipi Anies, tapi arahnya ke telinga. Sulit kita sekali lagi membedakan ini. Niat baik yang ingin dilakukannya kepada Anies ataukah niat jelek, niat buruk. Apalagi kalau kita coba merunut ke belakang. Lelaki ini memakai peci putih. Masih muda. Badan kekar. Kejadian yang hampir serupa di Pontianak yang sasaran tangannya ke wajah Anies ketika dalam kerumunan massa hampir sepadat massa yang terjadi di Tasik kemarin juga memakai topi putih orangnya. Di dalam ilmu intelijen ini tentu seperti ada benang merahnya. Tetapi sekali lagi dalam pikiran positif kita, tentu kita kategorikan dia adalah pengagum Anies. Namun sekali lagi, kecurigaan bagi pengawal Anies perlu. Agar jangan sampai nanti setelah terjadi baru disadari. Jangan. Mitigasi sangat penting. Mitigasi. Kalau sudah terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Andaikan saja, ini andaikan kemarin itu, dia membawa pisau, langsung menusuk leher Anies. Kalau Anies meninggal di sana, dihukum mati pun orang ini artinya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. So, Anies sudah tidak ada lagi. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Yang perlu diwaspadai. Kalau kita perhatikan pengawalan Anies Baswedan di Arab Saudi oleh pihak keamanan Arab Saudi ketika dia melakukan umrah memenuhi undangan kerajaan Arab Saudi baru lalu, tampak sekali betapa ketatnya pengawalan. Pasukan Baret Merah yang mengawalnya memang tidak
jauh-jauh dari Anies kelihatannya. Walaupun suasana aman sekali di sana. Anies Baswedan bersama keluarga tiba di Madinah menggunakan kereta cepat Al Haramain dari Mekah. Kereta Haramain adalah transportasi tercepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah dengan waktu tempuh 2 jam 20 menit. Sedangkan jika menggunakan mobil, Mekah Madinah ditempuh dalam waktu 5 hingga 6 jam. Tiba di Madinah, Anies Baswedan dijemput oleh Royal Protocol Kerajaan Arab Saudi dan ditempatkan di hotel khusus dengan pengawalan tentara baret merah Kerajaan Saudi Arabia. Oleh Royal Protokol Kerajaan Arab Saudi, Anies beserta keluarga ditempatkan di hotel khusus. Selama penjemputan dan pengantaran hingga hotel, Anies mendapat pengawalan dari tentara baret merah Kerajaan Arab Saudi. Ketika ada kejadian, kalau kita tidak keliru, di Lubuk Linggau, ada seseorang yang tampaknya agak kesal ketika Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, agak menjarakkan dia dengan Pak Anies. Kita tidak bisa menyalahkan Pak Ahmad Ali, karena memang kewaspadaan pengamanan terhadap Capres Anies Baswedan ini perlu sekali. So, kalau sudah terjadi, tidak ada akan bisa bicarakan lagi. Oh dihukum, oh diginikan, oh dibonyok, oh dihilang nyawa ganti nyawa. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena itu perlu hati-hati sekali. Perlu kewaspadaan. Bagaimana sekarang ini pengawal Anies ini semuanya berlaku seperti seseorang menghela rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak terserat. Artinya apa? Sekarang ini kearifan bagi pengawal Anies sangat diperlukan. Di satu sisi, rakyat pendukung Anies jangan sampai ada yang kecewa karena dia menganggap pengawal Anies beringas. Dan di satu sisi jangan juga ada penyusup-penyusup yang lolos masuk kepada Anies. Ini tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan ini kalau kejadian kemarin itu membawa malapetaka. Bukan tidak mungkin sekarang ada pihak-pihak yang panik, yang kalap melihat dukungan yang begini besar kepada Anies setiap hari bertambah terus. Rakyat sekarang kelihatannya tidak peduli dengan berbagai penjagalan, tidak peduli dengan berbagai fitnah, tidak peduli dengan berbagai manuver opini yang sifatnya mendiskreditkan Anies. Bagi rakyat sekarang ini, perubahan dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Itu kelihatannya. Karenanya, gelombang dukungan kepada Anies ini tidak tertahankan lagi. Dengan demikian, bukan tidak mungkin orang-orang, kelompok-kelompok, pihak-pihak yang tidak menyenangi Anies bisa gelap mata jadinya. Bisa berbuat apa saja. Coba kalau kita perhatikan video ini. Kita perhatikan lambat-lambat. Nyaris kita tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah rangkulan karena kekaguman. Oh, dia menangis. Di dalam ilmu intelijen semua itu bisa dilakukan.
menangis, meratap, tertawa, marah. Bisa dilakukan semuanya itu. Demi satu tujuan. Acara Desa Anies ini kita yakini banyak sekarang membuat orang kalap. Kita dengar sekarang ini acara Desa Anies ini menjadi perhatian bagi negara-negara maju di dunia. Memang harus diakui, ini adalah bentuk baru dari demokrasi dalam pilpres di dunia. Dan ini pula yang tentu saya tidak menutup kemungkinan ada orang-orang, pihak-pihak, kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Anies, yang kalap, yang panik melihatnya. Dan efek dari Desa Anies ini sangat besar terhadap elektabilitas Anies Caimin. Sekaitan dengan kejadian ini, media online Portal Islam menurunkan berita dengan judul viral video Anies diserang, dirangkul seperti mau digigit pendukung fanatik, penyusup pura-pura pendukung ODGJ. Ini judulnya dalam bentuk pertanyaan. Memang sulit kita menjawabnya. Apakah dia memang pendukung fanatik Anies, tetapi kalau pendukung fanatik dia bagaimanapun histerisnya dia bertemu dengan Anies, tentu tidak sampai menganiaya, menyakiti Anies. Apakah dia penyusup yang pura-pura pendukung? Bisa ya, bisa tidak. Apakah dia ODGJ atau orang gila? Kita kurang yakin. Melihat penampilannya, kita kurang yakin dia orang yang kurang waras. Banyak komentar-komentar netizen tentang hal ini. Antara lain mengatakan seperti mau gigit bagian telinga, makanya Pak Anies seperti kesakitan. Buat pengalaman juga, pengawal di ring 1 jangan sampai ada kejadian lagi. Pura-pura blow on kayaknya itu orang. Tanya identitas selama ini kemana dukungannya, biar ketahuan penyusup atau simpatisan. Ini dia lagi akting pura-pura bodoh. Akting nih, nanti pas diperiksa hasilnya ODGJ. Kelihatan orangnya pura-pura, nangis aja, gak asli. Mari kita berdoa agar Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar selamat kemana pergian dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.